warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah ya. Sudah siapkah belajar hari ini? Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Jangan lupa meminta dampingan orang tua ya. Ucapkan tolong untuk meminta pertolongan dan ucapkan terima kasih apabila sudah selesai meminta pertolongan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan tepat. Kemudian, anak-anak dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan dalam sebuah poster tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan tepat. Selanjutnya, anak-anak dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Tujuan selanjutnya, anak-anak dapat menceritakan pengalaman memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Selanjutnya, anak-anak dapat menentukan hasil kali dua bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. anak-anak hebat semuanya. Pernahkah kalian mendengarkan tentang penyakit demam berdarah? Kira-kira hewan apakah yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh nyamuk. Sesuai tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Untuk daur hidup nyamuk yang selengkapnya, anak-anak bisa menyimak video berikut ini ya. Nah, di video kali ini akan dibahas mengenai metamorfosis nyamuk. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna. Sebab di dalam proses metamorfosis yang terjadi, nyamuk akan melewati 4 tahap perubahan. Berikut ini penjelasannya. Tahap pertama, stadium telur. Tahap metamorfosis nyamuk diawali dari proses pembuahan sel telur nyamuk betina yang dilakukan oleh spermatozoa nyamuk jantan yang kemudian menghasilkan zigot. Pembuahan akan menghasilkan telur dan telur akan diletakkan di permukaan air yang dilakukan induk betina. Untuk permukaan air yang digunakan sebagai habitat telur nyamuk adalah perairan tenang serta memiliki kelembaban yang tinggi. Namun, pemilihan air juga tergantung dari masing-masing jenis nyamuk. Contohnya pada nyamuk Anopheles akan meletakkan telur pada permukaan air secara satu persatu atau bergerombol, namun saling terlepas, dan telur nyamuk Anopheles juga memiliki alat untuk mengapung. Telur nantinya akan ada dalam periode inkubasi atau pengeraman. Inkubasi sempurna akan terjadi pada musim dingin dan sesudah itu barulah larva akan mulai keluar hampir dalam waktu yang bersamaan. Pada fase telur, habitat air merupakan faktor yang terpenting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan telur nyamuk. Jika air mengering, maka telur nyamuk tersebut akan mati. Biasanya,
Fase telur ini akan terjadi selama 2-3 hari dan akhirnya akan menetas menjadi larva. Tahap kedua, stadium larva. Sesudah telur nyamuk menetas, maka larva nyamuk yang disebut dengan jentik akan keluar dari cangkangnya, kemudian akan tumbuh pada permukaan air. Di dalam proses tersebut akan terjadi 4 tahap pertumbuhan selama 7-10 hari sampai akhirnya ada di tahap metamorfosis nyamuk yang berikutnya, yakni pupa. Pada 4 tahap pertumbuhan yang terjadi, nyamuk akan berubah bentuk dan jumlah bulu halus di tubuhnya juga bertambah. Pertumbuhan dari jentik atau larva nyamuk terjadi karena beberapa faktor, yakni suhu air, ketersediaan dari bahan makanan, serta ada atau tidaknya predator pada ekosistem perairan di habitatnya tersebut. Ini dilakukan nyamuk karena memang jentik nyamuk dijadikan mangsa untuk beberapa jenis biota perairan seperti moluska, ikan, dan beberapa jenis biota air lainnya. Pertumbuhan dari jentik nyamuk ini akan sangat berpengaruh dengan nutrisi, temperatur, dan juga predator. Jentik sendiri akan bernapas dengan saluran udara di bagian ujung ekor. Umumnya jentik-jentik nyamuk ini akan makan mikroorganisme, namun ada juga jentik yang memangsa jentik dari spesies lainnya. Tahap ketiga, stadium pupa. Stadium berikutnya adalah stadium pupa. Sesudah selama 1 minggu menjadi larva, maka jentik nyamuk akan masuk ke tahapan terakhir, yakni di perairan. Larva nyamuk akan berubah menjadi pupa atau kepompong yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuhnya menjadi nyamuk dewasa yang sudah siap untuk terbang. Di dalam fase tersebut, pupa akan berada dalam kondisi inaktif. Namun meski dalam kondisi inaktif, fungsi dari fisiologis penapasan nyamuk masuk tetap berfungsi. Nyamuk masih menyerap oksigen dari udara lewat corong nafas di bagian atas pupa. Fase pupa biasanya akan terjadi selama 12 hari. Selama beberapa hari tersebut, sayap halus akan mulai terbentuk yang nantinya akan dipakai untuk terbang dalam fase metamorfosis berikutnya. Tahap terakhir, stadium nyamuk dewasa. Sesudah fase pupa yang terjadi selama 12 hari, maka seekor nyamuk dewasa sudah siap untuk terbang dan menghisap darah manusia. Nantinya, nyamuk akan memiliki salah satu dari 2 jenis kelamin, yakni nyamuk jantan dan nyamuk betina. Untuk nyamuk jantan umumnya akan lebih dulu keluar dari pupa dibandingkan dengan nyamuk betina. Jika nyamuk jantan dan betina sudah sama-sama keluar dari pupa, maka nyamuk akan melakukan proses kawin dan nyamuk betina akan beristirahat selama 2 hari sebelum mulai mencari darah. Nyamuk yang cukup dewasa serta siap terbang sudah memiliki organ yang lengkap. Tahap keluarnya nyamuk dari kepompong ini adalah tahap yang paling penting sebab nyamuk harus keluar dari air tanpa melakukan kontak langsung dengan air, sehingga hanya bagian kaki yang nantinya akan bersentuhan dengan permukaan air. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis nyamuk. Tahukah anak-anak semuanya bahwa daur hidup nyamuk terjadi sangat cepat melalui media air? Bahkan beberapa jenis nyamuk bisa menyebabkan penyakit yang mematikan. Salah satunya adalah penyakit demam berdarah. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah genangan air. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkan lingkungan sekitar kita. Misalnya dengan cara menguras penampungan air, kemudian menutup penampungan air, atau bahkan membersihkan dan memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai dengan tujuan agar tidak menjadi tempat untuk berkembangnya nyamuk. Kita bisa mengajak masyarakat di lingkungan sekitar kita untuk menjaga lingkungan sekitar demi terhindarnya dari penyakit demam berdarah, yaitu salah satunya melalui poster. Berikut ini adalah contoh poster. Berikut ini adalah contoh poster dengan tema perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Beberapa contoh perilaku hidup bersih dan sehat diantaranya adalah rajin berolahraga, rutin memeriksakan kesehatan, gosok gigi secara teratur, membersihkan lingkungan rumah, makan makanan yang bergizi, serta rutin menguras bak penampungan air. Dalam poster tersebut, mengajak kita untuk menjadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, sekarang Ibu minta tolong kepada kalian untuk membuat sebuah poster dengan tema menjaga lingkungan sekitar.
dari berkembangnya nyamuk. Kalian bisa bekerja sama dengan orang tua atau anggota keluarga di rumah ya. Nah, ketika anak-anak akan membuat poster, ada beberapa informasi yang harus terdapat pada poster yang akan kalian buat. Yang pertama, gambar daur hidup nyamuk. Yang kedua, jenis nyamuk dan bahayanya. Yang ketiga, cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk. Yang keempat adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Ingat, kalian boleh bekerja sama dengan anggota keluarga di rumah ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah anak-anak sudah bisa memahami gambar berikut ini? Nah, marilah kita mencoba memberikan saran dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Apabila di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng bekas berisi air hujan. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, tentu akan berdampak kepada lingkungan sekitar. Akan menimbulkan banyak macam penyakit, salah satunya adalah demam berdarah. Mari berlatih. Warga Kampung Durian Runtuh kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Akibatnya, banyak warga yang terserang penyakit demam berdarah. Setiap hari, rumah sakit terdekat dikunjungi 130 pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit tersebut? Untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, kita bisa melakukan perkalian bersusun. Yang harus kita lakukan adalah menuliskan bilangan tersebut. 130 dikalikan dengan 3. Nah, kita mulai dari angka yang paling belakang. 3 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Dan yang terakhir 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Jadi, banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit pada 3 hari tersebut sebanyak 390 pasien. Untuk evaluasi harian hari ini, anak-anak bisa scan QR code berikut ini atau bisa juga mengunjungi tautan berikut ini. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat berharap anak-anak bisa memahami semuanya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan tetap semangat, tetap sehat selama belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.